Kita buka dengan doa ya. Mana sih doanya? Yang lu bisa aja udah nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Amin. Allahumma lakasumtu wa Apa yang salah, Bang? Udah salah, malu-maluin. Udah sini ngapain. Bismillah. Ustaz, Iya, Ustaz lagi belajar. Ustazah, Bang. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babakan deh. Buru. Sini, Bun. Apaan? Kenapa pada ngumpet? Apa? Ini nih. Pengen jadi ustazah, pengen jadi Bang Melki. Belajar. Iya, Bang, Itu belajar. salah lagi. Belajar. Maksudnya apa nih? Kalian mau mengambil alih nih. Acara kita ini kamu ambil alih, kamu presenternya, kamu ceramahnya, kamu bandnya juga. Mengkudeta nih namanya. Iya, Bukan, menurunkan Bang. kita nih. Tadi masih di sana, ternyata itu yang terjadi di sini. Iya, kamu Else, kamu juga ikut-ikutan. Kamu harus tahu malu. Jangan malah jadi malu-maluin. Iya enggak? Kamu juga sebagai teman-temannya malah mendukung Larang. kemahain. Malah kamu mendukung mereka. Gitu, ya. Hampir aja saya nih. Jadi, kalau menurut saya nih, Bunda, mendingan kita tahu malu daripada Malu-maluin. Assalamualaikum Bunda. Malu adalah sifat alami yang lumrah dirasakan dan dimiliki oleh setiap orang. Perasaan ini biasanya timbul saat berhadapan dengan seseorang yang kita segani atau saat tengah berada di hadapan banyak orang yang kadang kerap membuat seseorang gentar untuk tampil. Dan tak sedikit yang menjadikan kata malu sebagai alasan seseorang untuk membentengi diri dari perilaku yang bisa merusak citra dan menurunkan harga dirinya, sehingga akan sangat berhati-hati dalam bersikap. Tapi Bunda, ternyata rasa malu juga kerap dikesampingkan oleh setiap orang demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Hingga ia lupa bila perbuatan yang bisa merendahkan harga dirinya ini secara sadar turut membuat orang di sekitarnya pun ikut merasa malu. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang rasa malu ini Bunda? Yuk kita simak pembahasannya bersama Bang Melki, Bunda Nada, dan Bunda Lisa di Assalamualaikum Bunda pagi ini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Jadi emang di Assalamualaikum Bunda ini yang hadir setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi ini akan membahas permasalahan sehari-hari yang erat kaitannya dengan aktivitas kita, kehidupan kita sehari-hari juga. Masalah yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah lebih baik tahu malu daripada malu-maluin. Bunda yang ada di studio ini dari mana nih? Majlis Taklim Al-Mahdani Bandung lagi, Masya Allah. Sehat ya Bunda ya? Alhamdulillah. Kita akan membahasnya bersama Bunda Nada dan Bunda Liza. Arohim gak usah kali ya? Tapi dia mau mengkudeta Bunda. Ya udahlah, ya udah. Bersama teman-teman saya Arohim. Gimana nih Bunda? Malu-maluin, tahu malu. Dalam Islam itu malu-maluin itu seperti apa? Kita bahas langsung. Malu berarti kita membahasnya malu. Malu dalam Islam gimana nih Bunda? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bun. Ya. Bunda. Apa sih definisi malu dalam Islam? Tadi Ustazah Else, amin. Amin. Toto ke depan, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Orang pada langsung kolak kayaknya ya. Salah satu ciri utama fitrah manusia adalah adanya rasa malu. Bila rasa malu hilang, manusia cenderung berbuat seperti binatang, nauzubillah, bahkan bisa lebih parah lagi. Salah satu di dalam hadis Arba'in Nawawi dikatakan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu.
Ini ada dalam Islam, maksudnya malu dalam seperti apa sih? Oh, ternyata kata Nabi, sesungguhnya malu itu kepada Allah yang utama. Malu nggak ngejaga akal dan pikiran, malu nggak memelihara perut daripada hal yang diharamkan, juga senantiasa mengingat kematian. Itu adalah orang yang meninggalkan gemerlapnya dunia, dan orang yang telah melampaui itu semua, maka ia telah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu, tapi nggak malu-maluin, kata Bang Melki tadi itu. Nggak penting berapa banyak yang kita tahu, tapi yang penting kita tahu malu. Nggak banyak, nggak penting kita mesti tahu berapa doa. Taunya datang assalamualaikum, alhamdulillah, bismika Allahumma ahya wa amut. Lah orang ngegelepak tidur kabeh. Ya, tahu siapa dirinya, tahu malu bagaimana terhadap dirinya sendiri, tahu malu bagaimana sama orang lain, dan khususnya tahu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu itu bakal mencegah kita daripada mendorong hal dari kemaksiatan. Malu, Allah nih emang kagak kelihatan sama mata kita, tapi Allah maha melihat. Malu kita sholat umpet-umpetan, malu kita umpet-umpetan, sholat telat-telatan. Kadang bisa banget pan ibu-ibu mah. Subuh, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Kapan be sholatnya itu? Ya, oleh karenanya malu di dalam Islam adalah malu kepada Allah ketika melakukan kemaksiatan. Allah Ta'ala a'lam. Itu malu kamu harusnya. Dia buang muka gitu sekarang. Latihan nggak apa-apa deh ya, Nggak apa-apa, aja, amin. nggak apa-apa, latihan ya. Siapa tahu tahun 2061 Masya Allah. ada kayak begini lagi kamu bisa. Ya kan siapa tahu. Masih Iya. muda apa udah muda? Ya, begini-gini aja kan mereka. Bun, Ya. Bunda. Iya. Tema kita pagi hari ini adalah lebih baik tahu malu daripada malu-maluin. Ada yang mau nanya silakan langsung aja. Oh, Ya, aduh, Bunda. paling ujung. Boleh, Bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sri dari Majelis Taklim Al-Mahdani Bandung. Iya. Gini, Baper nih. Iya. saya punya teman saya, punya tetangga. Kalau dia pergi arisan itu bawa tas khusus buat bawa makanan yang disajikan. Oh, tas buat ngambil Bisa-bisanya makanan. dia minta kantong kresek buat nambahin itu barang bawaannya. Bawa pulang. Iya. Jadi solusinya gimana, Bun? Menasehati teman tetangga saya itu biar gak malu-maluin gitu. Oh, iya. Terima kasih. Kita yang bawa ya, Bunda. Wabarakatuh. Itu namanya editor makanan. Jadi makanan itu diedit dulu sama dia, bawa Kebanyakan nih masukin dalam ya, gitu. sedikit-sedikit gitu. Bisa. Gitu ya. Nah ini menarik nih, kerap sering terjadi nih. Tapi bagaimana cara kita ngasih tahu ke temennya nih, supaya temennya juga nggak jadi rendah diri ya. Kita bahas setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Bunda langsung kita jawab nih pertanyaan dari Bunda yang di sana. Iya, Bunda yang di sana. Punya temen Ajib. Belum. Mbak. Itu Keren pantun. Punya temen Ajib. Belum lagi. Belum. Tadi kan udah belumnya. Iya. Suka ngambil makanan. punya teman ngambil makanan pas lagi arisan. Arisan. Itu semuanya makan dibawa gitu ya, Bun ya? Sampai dia niat banget membawa Tas. iya, Besar. tas kresek. Tas kresek. Isinya ya apem. makanannya. Lontong. Ya makanan yang ada di arisan sehingga mungkin teman-teman di arisannya ada beberapa yang nggak dapet nih. Kakak kebagian. Iya. Nah itu tuh ya, Masya Allah, Gimana nih, Bun. Bunda? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bun, Ya. jawab ya. Ya. Pohon nangka penuh benalu. Ajib. Pohon ceri
manis buahnya. Ajib. Ih, jadi manusia kok nggak tahu malu. Hati-hati kena batunya. Hati-hati kena batunya. Itu orang yang tidak bisa menempatkan dirinya pada setiap keadaan, maka nanti bisa kena batunya. Maksudnya apa? Yang pertama akan dilihat negatif oleh orang lain. Ih, kok dia begitu? Acara belum mulai udah dimasukin ke tas. Ih, kok begitu? Yang lain belum dapat makanan udah dimasukin ke plastik. Ih, kok dia begitu? Bun. Ya. Ih, kok pada begitu? Jadinya siapa yang malu? Pertama kita yang malu. Yang punya diri harus punya malu. Ya, kenapa? Karena al-haya'u minal iman. Karena kalau ingin iman kita sempurna, maka milikilah rasa malu. Manusia dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa malu. Hebat kalau manusia bisa menjaga rasa malunya. Tapi jauh lebih hebat apabila seorang wanita bisa lebih memiliki rasa malu, bisa menutup pandangannya diturunkan, pakaiannya juga yang santun. Bicara orang wanita jangan keras-keras, jangan tertawa terbahak-bahak. Di antara yang harus kita jaga kalau lagi berkumpul ada adabnya, ada akhlaknya. Itu makanan disaji bukan cuma buat kita doang, tapi juga buat teman-teman. Kewajiban kita sebagai teman memberitahu. Karena teman yang baik adalah memberitahu kesalahan temannya. Dan sahabat yang baik adalah ketika diperbaiki, dikoreksi oleh sahabatnya, maka dia terima dengan lapang dada. Ya, jadi Bunda sampaikan aja kepada temannya, jangan begitu malu. Memang sih kebiasaan di pengajian emang begitu Bang. Bahwa yang makanan yang sudah disaji biasanya silahkan dibawa pulang. Cuma yang pertama ia tunggu acaranya selesai. Yang kedua jangan dibawa semua. Karena ada empati juga kepada teman-teman. Itu teman yang sebelah sana kan jauh lagi ngeliatin, enak tuh kue combro. Akhirnya udah ngincer-ngincer habis acara mau ngambil, tiba-tiba dibawa pulang. Mungkin niatnya buat di rumah, buat anak, buat istri, buat suami, buat ngeteh misalnya di rumah. Tapi tetaplah adabnya seorang wanita harus dijaga, bahwa kita harus memiliki rasa malu. Jadi kasih tahu aja Bun sama temennya, karena kita sebagai wanita harus betul-betul menjaga mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Masya Allah. Ini Islam mah komplit Bang. Kenapa tuh Bunda? Sampai makan-makan juga ada adabnya. Empok nih kalau lagi makan senampan bareng-bareng kan suka makan nampan tuh ya. Iya. Nih adabnya yang pertama, jangan liatin muka temen. Nah, Kan tuh. muka temen mau ngangap kita liatin aja. Tuh temen kita jadi kagak jadi mangap. Jadi segan. Lagi temen lagi begini ya? Iya. Yang kedua, jaga punya kita. Jangan punya orang dikorek-korek, punya orang longsor. Iya benar. Diambil gitu ya. Yang ketiga uapannya dikit aja. Jangan langsung buat semuanya. Emang kebanyakan saking sayang sama anak sama cucu Iya. Bang. Iya benar sih. Emak-emak mah. Betul. Coba emang ada bapak-bapak ke kondangan bawa selampe isinya rendang? Enggak ada sih. Enggak ada. Ya Iya. Allah. Ada juga Ada-ada nih yang harus adab dijaga ketika lagi makan, yang sebelah sini makan lemper. Iya. Tapi ada oncom, ada combro, tinggal satu lagi. Ininya lagi masih dimakan. Yang sebelah lagi main lihat-lihatan, ambil lagi begini ya. Ditekin dulu. Nah, ditekin dulu. Aduh, dijaga ya Bun ya. Apalagi seorang wanita harus pandai dalam menjaga diri dan tentunya harus punya tinggi rasa malunya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang mau bertanya silakan. Arohim kalau mau tanya silakan. Ini seru loh nih tentang lebih baik tahu malu daripada Kok tentang combro, tentang malu. Padahal masih jam 8 ini udah lapar aja. Ayo Bu Combro silakan. Kayak lagi yang salah. Ya silakan. Yang mana tadi nih mau nanya nih? Bunda cakep. Ini Bunda kayaknya udah pernah datang ke Assalamualaikum Bunda ya waktu beberapa hari yang lalu ya? Iya. Oh iya nih, saya inget ya. Ngefan ya. Bang Megi jangan depan-depan apa tuh mama takut kejengkang. Iya, episode kemarin kan ada nih beberapa hari yang lalu. Ada ya? Ini juga nih, saya inget banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baper nih Bun. Iya nih. Bunda saya mau tanya. Namanya siapa Bun? Oh iya. Lupa ya. Namanya Ibu Nur. Bu Nur. Cahaya. Nur siapa kalau boleh tahu? Ibu Nur Hasanah. Nur Hasanah. Cahaya yang Baik. Saya kebaikan. Insya Allah.
insya Allah. Amin. Saya dari Majelis Dani Bogor. Bukan itu Bandung. Oh. Bandung ya. Mungkin ada cabangnya. Iya. Di Bogor. Silakan. Bogornya sebelah mana? Udah pertanyaan aja deh boleh. Boleh. Baper nih. Baper nih Bun. Iya. Bunda saya mau ingin bertanyakan gini. Saya kan punya adik. Ya. Itu dia pemalunya kebangetan. Banget. Pemalu. Maksudnya pemalu banget gitu. Ya, pemalunya Banget dah. Iya. Tapi secara akademi dia anaknya pinter. Bagus, ya. Pinter deh gitu ya. Terus ya, jadi dia saking pemalunya itu, jadi dia kadang-kadang kalau dapat promosi atau ada kenaikan Jabatan. jadi dia nggak dapet karena saking pemalunya banget. Tapi setelah itu dia pasti suratnya jadinya ke saya. Kan saya jadi kesel, padahal di awalnya udah kesel tuh ya, kan dia pemalunya kebangetan gitu ya. Sebenarnya dia tuh mampu untuk, kalau saya lihat sih Jabatannya secara malu. itu dia mampu untuk menunjukkan kemampuan dia sebenarnya bisa, tapi karena Malu, pemalunya itu kebangetan. jadi dia selalu kehilangan kesempatan. Terus gimana cara menasihati adik saya yang pemalunya Kebangetan. Ada yang Ya. mana Bun? Bogor? Bandung, Bunda. Bandung. Kan karena Tadi salah ngomong, Bunda. karena latah. Oh Banten lain lagi Bang. Bandung. Jadi Banten. Terima kasih ya Bunda ya. Biar saya Assalamualaikum jelaskan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Apa jawabnya jawab? sekarang aja. Sekarang. Sekarang aja, Bunda. Boleh Bun. Ya. Bunda. Iya. Bilangin sama adeknya, ini adeknya pemalu. Ya. Saking pemalunya, ada kesempatan apapun kelewat jadinya. Malu tapi jadi minder. Minder itu bukan berarti malu Bun. Dan percaya diri juga bukan berarti sombong. Yang dimaksudkan tadi Bunda Nada bilang al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada malu kalau berbuat maksiat. Malu kepada Allah. Malu mempertontonkan aurat. Malu memperlihatkan aib sendiri. Allah aja nutup aib. Ini kadang suka ngomong, demi Allah gue minum 4 botol tapi gue kagak mabuk. Waduh. Ya, malulah ketika berbuat maksiat. Ingat, malu bukan pemalu. Kalau pemalu namanya khajal. Apa tuh? Kepribadian yang punya sifat malu yang berlebihan. Contoh, Ummu Sulaim, ya, ketika ia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu pada kebenaran. Lalu bagaimana bila seorang wanita bermimpi dan ia bermimpi dan besoknya apakah ia harus mandi atau tidak? Rasul mengatakan apabila ia melihat air dari, mohon maaf, kemaluannya, maka ia wajib mandi. Tuh Ummu Sulaim bertanya, artinya apa? Enggak malu. Apalagi itu untuk menyuarakan kebenaran. Oleh karenanya malu itu ketika berbuat maksiat. Tapi kalau pemalu itu tidak diperkenankan dalam agama Islam. Harus berani, harus tampil ke depan agar apa? Tidak terlewat kesempatan. Wallahu ta'ala alam. Gitu Bun. Nah, malunya salah arti nih. Berarti ya malunya lebih ke minder kalau kayak gitu Iya, ya. jadi minder. Itu beda dikit ya, tapi maknanya luas banget. Pemalu dan malu. Maluin. Malu-malu aja. Malu. Iya benar. Bunda sudah puas dengan jawabannya, Bunda? Insyaallah. Iya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang mau bertanya silakan. Ayo, siapa lagi? Mau bertanya? Bunda yang Ya, punya Bunda orang. ngelamun baik. Boleh. Malu nih. Malu, Oh, malu. nih. Jadi cuma gini. Malu tuh. Boleh Bun. Ya, boleh. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Baper nih Bun. Iya. Kenalin nama saya Ana. Saya punya anak nih. Iya. Anak saya tuh umur 7 tahun Bun. Cuma anak saya nih kadang suka malu-maluin gitu Bun kalau di depan umum gitu. Nah pernah suatu saat nih kita ke supermarket. Tiba-tiba dia nyamperin kasirnya tuh Bun. Nyobain apa? Nyamperin kasirnya. Nyamperin kasir. Tuh gini, ngomong gini. Tante, kakak cantik. Aku sama mama dapat diskon nggak ya? Gitu. Ya ampun Bun, sumpah. Kan malu ya Bun gitu ya. Iya. Nggak maksudnya gini loh. Kalau di rumah. Kalau di rumah. Ini kenapa tadi begitu? Kalau di rumah Ekspresif ya. Kalau di rumah sih nggak apa-apa ya Bun. Iya. Karena kan kakaknya Iya. apa?
saya lihat suami tuh udah ngerti kan. Nah, tapi Iya. kalau di depan umum gitu kan kadang suka malu gitu kan, Bun. Semuanya kita kan. Iya, ini coba tahu sih. Semuanya ngerti ya. Nah, pertanyaan saya gini, Bun. Itu saya nanganin anak saya tuh gimana ya, Bun? Usia berapa Bunda anaknya? 7 tahun. Oh, itu masih kecil. Nah, saya takutnya nih, Bun, sampai terus gitu. Sampai gede kayak begini kan, ya ampun, Bun, gak Ya lucu Allah, kan. ya ampun, Saya pakai ya helm ampun. sampai nanti anak saya Bunda gede kan kalau gak lucu. anaknya udah gede, negor kayak gitu berantem jatuhnya ya. Iya. Masih kecil nih. Gitu, Bun. Iya. Makasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Lucu banget sebenarnya Waalaikumsalam anaknya, warahmatullahi aktif wabarakatuh. banget anaknya. Iya, bagus sih sebenarnya aktif ya. Berani berekspresi juga Betul, anaknya. cuma ya kalau kayak gitu ya Emaknya juga lumayan ekspresi juga. banget. Anaknya, Nggak, ih Bun? tau gak sih anak saya punya kayak gini, ini lucu banget, anak Ayo, saya gitu. Kita jawabnya setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan Ada hikmahnya. karena Islam itu Penuh cinta. Nah, jawab pertanyaan Iya, Bunda nih. iya. Tapi Masya Allah ya Bang ya. Apa, Bunda? Ini bisa jadi anak ini meniru ibunya. Kata ibunya, kok tahu sih? Coba tanya sama ibunya. Ibunya ibu maksudnya, Iya. ibunya Bunda. Kayaknya jangan-jangan Bunda kecilnya begitu juga nih Bang. bisa jadi. Gitu ya. Ya, oh enggak gitu ya. Artinya apa? Kenapa anak bagus loh kalau aktif? Anak ketika badannya aktif, lisannya juga aktif, itu bagus ya. Kenapa? Karena menunjukkan anak itu sehat. Kemudian anak itu memang perlu Berani. anak itu berani dan dia juga posisinya ya nggak malu gitu kan ya. Ada anak yang justru malah malu. Artinya ya mau ke sana mau disuruh tampil nggak mau. Kenapa? Karena merasa malu jadi minder tadi. Iya. Tapi kalau yang ini dikhawatirkan nih bundanya khawatir. Semakin besar, jadi bukan dia memiliki sifat pemalu, tapi jadi malu-maluin gitu ya Bun ya. Jadi yang pertama, anak ketika masih 7 tahun, ini kan masih dalam keadaan yang labil ya. Peran orang tua untuk membentuk. Jadi yang pertama, ajak komunikasi. Ketika lagi jalan keluar, sampaikan ini yang boleh, ini yang nggak boleh, itu yang baik, itu yang nggak baik gitu ya. Kemudian ketika lagi di restoran, di tempat makan, ya mungkin refleksnya anak. Kemudian mengungkapkan kalimat yang apa adanya. Mereka kan belum tahu mana yang pantas, mana yang nggak pantas, baik, mana yang yang tidak baik. Maka sampaikan, yuk nak sini nak duduk di meja. Itu nggak boleh, itu nggak baik. Jangan begitu lagi ya. Mungkin kedua kali masih melakukan hal yang sama. Tapi yakinlah anak itu mudah mengingat. Anak itu mudah mencerna. Kalau kita rajin berkomunikasi akan menyampaikan ini yang benar, itu yang tidak benar, maka insya Allah mudah juga dalam membentuk. Yang kedua, kemudian yang kedua ini adalah bahwa coba anak itu kan melakukan hal yang biasanya meniru. Bisa meniru dari orang tua, bisa meniru dari lingkungan, dari teman-temannya, atau juga meniru dari tayangan-tayangan yang belum semestinya dilihat. Kan sekarang anak kita semua udah pada pegang handphone ya Bang ya. Tentunya peran orang tua juga untuk membatasi mana yang sekira-kiranya memang pantas ditonton oleh mereka. Kartun, tapi kadang-kadang kartun juga liatin Bun. Bun, enggak. Kalau kartun juga liatin, kadang-kadang ada dari cara makan, dari cara bicara, dari cara bersikap. Ini pun juga akhirnya tidak sesuai sehingga menirulah tayangan itu. Jadi peran kita untuk bisa merubahnya. Yang ketiga, kalau salah karena mungkin nahan malu, kadang-kadang nih orang tua jadi jewer. Kadang-kadang narik, kadang-kadang mencubit. Jangan, karena itu bisa menimbulkan trauma. Lagi-lagi anak kalau aktif itu bagus. Cuma aktifnya ketika diarahkan, maka insya Allah dia kelak menjadi anak yang berkembang dengan bisa menyesuaikan di setiap keadaan. Karena kita selalu menyampaikan sesuai dengan keadaan. Maksudnya gimana? Kalau di sini kamu jangan begini. Kalau di sana kamu begitu ya. Kalau nanti tuh kamu jangan begitu. Nah insya Allah dia akan paham. Yakin ibu, ayah atau orang tua yang selalu berkomunikasi kepada anak, maka insya Allah anak mudah dibentuk dalam keadaan yang baik-baik aja, enggak malu-maluin. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah anak yang aktif seperti itu bagus, nah dia pede. Betul. Jadi dia apa ya, lebih
lebih cepat untuk bersosialisasi. Biasanya anak seperti itu. Bagus Bunda. Malah kadang-kadang kita suka bingung ya Bang, ya Bun ya, kalau misalkan anak kita diem aja, ayo dong bergaul sama saudara. Iya, Dia menyendiri, malu. Itu juga kita harus khawatir. Jadi bersyukur itu modal dasar. Tinggal diarahkan, insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Betul. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper gak nih? Banyak pertanyaan. Masih? Siapa? Boleh? Ya boleh. Yang di tengah. Semangat nih. Iya, waduh banyak lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi Bukan lonceng itu. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriana dari mana? Al-Mahdani, Bandung. Bandung. Berarti beda sama Bunda yang ini dari Bogor ya? Iya. Baper dong Bun. Iya. Begini Bun, saya punya saudara. Saudara saya itu punya tetangga. Tetangganya itu apa ya, kalau ada iuran-iuran gitu dia nggak mau bayar. Kayak iuran RT, penarikan 17 Agustus, sampah gitu, dia nggak mau bayar. Tapi di saat ada acara dia selalu ingin ikut. Oh. Iya. Nah terus teman saya ini kebetulan RT. Jadi kena imbasnya juga jeleknya gitu loh. Terus dia bingung, ini harus gimana ngomong sama tetangganya ini. Sebuah perumahan ini. Baik Bunda. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Aduh sampai kaget. Oh, saudara Bunda ini Pak RT-nya nih punya tetangga aktif banget nih dalam kegiatan-kegiatan warga, tapi nggak pernah bayar iuran gitu ya? Iya, saya sampai bingung. Punya saudara, saudaranya punya tetangga punya saudara lagi. Saudaranya punya emak bapak apa kagak? Punya. Oh punya, iya Bun. Ya. Bunda, Iya. kadang ada orang nih biar tekor asal kesohor. Dia tekor, dah kagak ngapa-ngapa, ngikut acara, ngomong segala macam, nyawer dan lain sebagainya. Tapi giliran kewajiban, iuran dan lain sebagainya, dia kagak mau ngeluarin duit. Nah, jika kita memiliki rasa malu kepada orang lain, tetapi tidak memiliki perasaan bersalah dalam diri sendiri, pastilah kita disebut orang yang munafik. Apa tuh orang munafik? Bila engkau berbicara, lain di bibir, lain di hati. Dan bila engkau berjanji, selalu engkau ingkari. Apabila kau dipercaya, lalu kau mengkhianatinya, lalu kau mengkhianatinya, itu munafik. Iya, udah otek-otek aja tuh punggungnya Bang Melki ya. Oleh karenanya nih, Rasul mengatakan, iman itu ada dikatakan 73 sampai 79 cabang. Iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Dan iman yang paling bawah atau cabang yang paling bawah itu adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan raya. Nyingkirin duri, nyingkirin batu, balok dan lain sebagainya. Dan al-haya'u minal iman. Dan di bagian itu adalah iman. Kenapa nggak disebut iman paling tinggi atau tidak disebut iman yang paling bawah, tapi di tengah-tengah? Di sekitarnya kan banyak tuh iman yang lain, ada berbuat baik, berkata jujur, ada dan lain sebagainya. Tapi Rasul mengatakan yang paling tinggi, yang paling bawah, dan yang di pertengahan itu adalah rasa malu. Oleh karenanya apa? Khud masafa wada makadar, ambil yang baik, tinggalin yang buruknya. Bilangin ke Pak RT, emang kalau misalnya diingetin kagak mau bayar kan yang narik sampah juga kagak bakal mau ngambil sampahnya, betul nggak Bun? Ya bilang sama, pertama kalau memang sudah dinasehati, sudah dibilangin masih ngelayat baik, udah kita ambil yang baiknya mani orang, kita buang yang buruk-buruk daripada orang tersebut. Allah Ta'ala alam, gitu ya Bun ya. Tahu diri berarti ya. Iya, tahu diri. Ya kan ntar sampah yang ada ke bawah tetangganya yang lain ya. Duit keamanan, duit acara. Jangan sampai pas bilang, kok kamu nggak bayar-bayar? Saya malu mau bayar. Itu malu apa maluin? Iya. Maluin. Kok kamu nggak bayar? Saya malu. Saya malu ketemu warga. Iya. Ya gitu. Ya. Bun. Ya. Iya. Masih ada yang baper silakan. Ayo. Orang dalam. Jarang terjadi nih. Dari 10 episode mungkin dia nanya setengah. Damar soalnya. Apa sih penasaran nih mau nanya apa Bang? Gini Bun, baper nih Bun. Iya. Namanya Bang?
Damar. Namanya. Dari mana? Dari mana? Arahim. Arohim itu di mana itu Loh, dia? biasanya Di kalau sini. nyebut Arohim, Arohim. nenek gitu. Nah. Jadi gini Bun, Ya. saya punya tetangga. Nah tetangga itu punya mobil tapi nggak punya garasi. Oh. Parkirnya di depan rumah. Kamu? Ya, saya pengen negor, tapi kata orang tua saya udah ditegur. Udah pernah ditegur Udah sama pernah ditegur. Oh, terus? Kan malu-maluin deh bang ya, udah ditegur Iya, maksudnya nggak nggak mindahin itu gitu. Heeh. Nah kira-kira saya harus gimana ya Bun? Wah banyak nih. Iya. Apalagi di kota besar seperti kita ini di Jakarta nih, Iya. banyak orang punya kendaraan nggak punya garasi. Iya. Apalagi kan ini di rumah kamu ya Damar ya. Iya. Rumah Damar tuh cuma segini, mobilnya tuh itu bukan ngalangin lagi kan? Iya. Udah bingung mau kemana-mana ya. Mau masuk nggak bisa, keluar nggak bisa. Iya. Ya udah bang, jangan pulang sini aja. Susah mau masuk rumah ya, masya Allah bang. Bun, Iya. Bunda, memang kadang-kadang kita ini harus menempatkan diri ketika memang kita memiliki kendaraan, kemudian kita parkir yang memang rumah kita nggak punya parkiran, akhirnya meletakkan di depan rumah orang. Ya. Itu udah pasti satu, kalau tidak izin dan menghambat jalur keluar masuknya, maka kita jadi orang yang zolim. Wah. Yang kedua, kita meletakkan barang kita bukan pada tempatnya. Itu juga zolim. Ya, jadi sudah disampaikan oleh ibu, kok udah dibilangin, udah jangan dibilangin lagi, malu misalnya. Kenapa? Udah ditegur soalnya. Udah ditegur, akhirnya bagaimana? Nggak masalah kalau kita tetap menyampaikan teguran. Ya, karena kan manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Karena innal insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi wajar kalau sekiranya mungkin ini kayaknya lupa nih dia nih. Kita kasih tahu lagi. Kebetulan saya mau keluar masuk nih. Susah mau masuk rumah. Kalaupun memang misalnya mau keluar juga susah. Tolong ya kendaraan dipindahin lagi. Besok masih begitu lagi. Oh, kita kasih tahu lagi. Yang ketiga masih begitu lagi. Ambil peleknya Bun. Ambil peleknya ya? Atau ambil peleknya gimana sih? Jadi nggak bisa jalan tuh mobil ya. Atau yang ketiga, emang dia punya sifat malu. Malu mindahin mobilnya ke depan rumahnya. Ya. Ampun kayak gitu. Gitu ya? malunya. Itu mah bukan malu, namanya malu-maluin ya. Iya. Kenapa? Karena bisa mengganggu kesejahteraan orang, mengganggu aktivitas orang. Jadi boleh kok bang, sampaikan aja kepadanya bahwa ini ngeganggu banget nih. Orang tua saya kalau ada perlu mau ke pasar susah keluar, saya dari kerja susah masuk. Dan juga hal yang semacam itu harusnya sih kalau sekali, 2 kali, dikasih 3 kali dikasih tahu ya udah gitu, udah langsung inget, udah langsung merubah. Aduin ke Pak RT juga nggak apa-apa dong kita kayak Boleh, gitu. karena memang itu kan tempat hak kita. Bupati sekalian. Ah iya. Enggak masalahnya di Bunda info yang terakhir saya terima itu parkirnya bukan di depan rumah ternyata. Di depan kamar. Di depan kamarnya Damar. Itu kendaraan yang pakai bensin apa yang pakai colokan listrik gitu ya bang ya? Aduh, masya Allah. Jadi boleh bang, Boleh tegur ya? aja. Tegur aja kalau misalkan kata ibu, ih malu udah dikasih tahu, masa kita mau minta-minta, nggak apa-apa, itu hak kita. Karena dia memang parkir di depan rumah kita yang memang mengganggu jalan kita. Udah melanggar peraturan juga sebenarnya itu. Wah menarik ya tema kita pada pagi hari ini ya. Kita lanjutin setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan Ada hikmahnya. Karena Islam itu Penuh cinta. Jadi gimana nih Bunda? Cara kita biar apa ya? Biar terhindar lah dari perbuatan yang memalukan. Baik, jadi pernah ada ulama yang pernah berkata ya, ini perkataan ulama, bahwa tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron. Beruntung orang yang mendahulukan akal pikirannya baru hawa nafsunya. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang nggak malu-maluin, memalukan diri kita, apalagi memalukan keluarga, maka ketika kita mau berbuat, ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita ingin bicara, maka gunakanlah akal pikiran dulu. Itu yang harus didahulukan. Itulah pemberian Allah kepada kita manusia. Dahulukan akal, barulah hawa nafsu. Belajar
ya, agar malu ketika udah tua nggak bisa baca Quran, malu udah umur panjang tapi nggak mau ibadah, malu rumah deket masjid kagak mau ngaji, nggak mau sholat jamaah. Belajar untuk memahami mana yang hak, mana yang batil, dan ada adab-adab. Al-adab qabla talab, kita punya adab terlebih dahulu sebelum kita meminta. Kita ngaji ini sebelum ngaji dapat ilmu ada adabnya dulu. Apa adabnya? Datang dulu ke sini, ya, ketemu sama ustazahnya, salaman sama ustazahnya, apalagi ada berkat titipin dah. Ada adabnya. Jadi oleh karenanya banyak belajar agar kita memahami mana yang hak, mana yang batil. Semoga kita semua bisa terhindar dari sifat dan sikap yang malu-maluin, yang merugikan orang lain ya Bunda semua ya. Amin. Semoga tontonan hari ini bisa memberikan tuntunan buat kita semua. Bunda Nada boleh pimpin doa buat kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala kehilafan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk senantiasa kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah curahan rahmat-Mu kepada kami. Bimbing kami agar kami menjadi hamba-Mu yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Bunda Nada, terima kasih Bunda Lisa, terima kasih Arohim. Terima kasih Bunda yang udah datang ke studio kami langsung nih ya. Terima kasih ya Bunda, terima kasih Bunda yang ada di rumah juga. Kalau mau datang langsung ke studio kami, langsung DM di Instagram atau email ke sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.